Partisipan yang selanjutnya adalah seorang pria. Dia mengaku memiliki indera keenam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dika. Silakan, Mbak. Selamat malam, Mas Dika. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini? Saat ini saya sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Yang saya akan ceritakan pada malam hari ini yaitu tentang segala sesuatu yang membuat bingung. Saya dalam keadaan kebingungan. Bingung kenapa, Pak? Ada yang mengatakan, ada yang mengikuti di badan saya, di tubuh saya satu sosok leluhur atau jenis apa, makanya saya bingung. Bapak sendiri pernah melihat nggak? Saya pernah melihat. Seperti Tapi apa sosoknya? besar, besar, tinggi, besar sekali. Bentuknya apakah seperti gondorwo yang berbulu atau nggak tahu ya, saya belum pernah ngeliat. Tapi dari beberapa kali Roy menggambarkannya tuh ada yang berbulu, ada yang besar, ada yang rambut panjang, baju putih, baju hitam. Seperti apa yang Bapak Dika lihat? Itu seperti semacam gambarannya yang saya lihat, bentuknya seperti jin-jin yang ada di televisi pakaiannya, dan dia mengaku jin dari ngomong seperti Itu ketemu secara langsung atau datang di dalam mimpi? Itu antara sadar dan tidak. Jadi pas ketika saya sedang tidur tapi sadar ketika itu, karena pas ada satu dialog antara saya dan jin yang mengaku dari dan saya tidak percaya, dia itu sempat memegang perut saya untuk membuktikan, percaya kan bahwa saya dari dan disitulah saya terasa bangun dari tidur saya. Itu kan antara sadar dan tidak. Padahal saya baru saja itu kita sebelum tidur minum atau bersih-bersih. Seperti itu. Itu dialognya pakai bahasa apa ya? Bahasa kita sehari-hari seperti biasa. Dia bener Dia Bahasa mengakunya. Indonesia Bahasa gitu maksudnya. bahasa Indonesia. Indonesia. Oh. Oke. Dan Awal merasa mulai diikuti itu sejak kapan, Pak? sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu ada sesuatu ritual nggak yang Bapak lakukan? Kalau sebelum terjadi seperti itu, sebelumnya ada cerita. Setelah itu terjadi, makanya saya bingung kan, bertanya datang ke paranormal atau yang mengerti mungkin bisa mengasih solusi jawaban. Dikatakan ada titipan leluhur atau apalah yang mengikuti, mendampingi untuk menjaga. Akhirnya saya bertanya ke sana kemari, dan segala sesuatunya yang saya dapat sampai hari ini saya belum tahu itu negatif atau positif. Dan kemudian saya tahu jawaban itu atau dari paranormal setelah saya mengalami beberapa keganjilan yang ada di diri saya. Seperti apa? Ya, ketika saya berdiri atau berbicara dengan Mas Bayu, saya bisa melihat ada beberapa sosok yang bisa saya lihat. Seperti itu. Di sini? Di sini seperti Sekarang Bapak bisa melihat? melihat secara live begini tidak. Jadi batin kata kita. Secara batin saya bisa lihat. Oke, secara batin apa yang Bapak lihat di sekitar saya dengan Mbak Dia? Ya, besar, tinggi. Di sebelah mana? Di sini. Di tengah. Betul. Oh, di sini. Teras ini. Seperti Ini memang yang mengikuti Terus Pak Dika? Bukan, Bapak nggak kenal? Bukan, saya nggak kenal. Oh, ini beda lagi sama yang Beda. besar, gede, tinggi itu? Beda. Oh, beda. Tidak Tapi yang waktu dilihat sama seperti ini. bukan. Jadi yang saya lihat itu pakaiannya rapi. Seperti yang di film-film lah, pakaian itu. Seperti itu. Kalau yang sekarang mengenakan Sekarang apa? ini jelek, seram.
Ada apa? Kayak gatel di hidung, kayak mau tiba bersin gitu. Ada yang Bapak masih lihat sosok itu di sekitar Apa masih dekat ada saya? di Bergerak. Oh, dia di sana. Dia ke sana sekarang. Jalan bergerak. Pas ketika Mas Bayu bergerak, mereka kaget terus. Oke. Oh, dia ke sana. Baik, Pak Dika, apa tujuan Bapak datang ke Menembus Mata Batin? Saya ingin mengetahui sejenis sosok ini jangan sampai seperti yang sudah-sudah yang kita saksikan, teman-teman saudara kita akan membawa dampak buruk sebelum terjadi satu dampak buruk buat keluarga terutama. Makanya saya ingin bertemu dengan Kak Roy melalui acara ini sebelum terjadinya korban seperti yang sudah-sudah kita ketahui. Pernah ada korban di keluarga? Seperti apa? Kalau gitu? bentuk korban di keluarga tidak. Jadi ketika misalkan maaf, pada waktu masa transisi kita sebelum kerja namanya pengangguran hanya dilihat sebelah mata dan lain sebagainya itu orang dikatakan orang yang sombong ketika punya dan kita sedang tidak punya, orang meremehkan kita. Nah, saat itu mereka zolim kepada kita dan biasanya ada balasannya. Mereka merasakan apa yang saya rasakan. Seperti itu. Nah, makanya tujuan saya sharing atau nanti bisa diberikan arahan oleh Kak Roy seperti itu. Bagaimana baiknya? Baik, Pak Dika, kalau gitu langsung saja kami akan ajak Bapak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dika tinggal di rumah bernomor 13 dan lahir di tanggal 13 Juli 1981. Memiliki amarah yang besar dan pikiran yang pendek, sehingga membuat Dika selalu menaruh curiga terhadap orang lain. Saat ini saya mendengar auman siluman macan putih di sekitar saya. Dan saya merasakan macan putih ini sangat real sekali dan berbahaya. Semoga Dika bisa maju ke babak berikutnya dalam level kehidupannya. Selamat malam. Malam. Silakan duduk. Dika dengan tanggal lahir 13 bulan 7 1981 dan nomor rumah 13. Bapak Dika ini merasa ada sosok hitam besar yang mengikuti, dan itu katanya warisan dari leluhur yang pernah ditanyakan ke orang. Betul. Yang ternyata itu katanya semacam jin dan Iya. itu. Malam hari ini sebenarnya mau sharing ya, berbagi cerita Alangkah supaya baik. berbagi pelajaran buat Iya. semuanya. Buat semuanya. Oke. Oh iya. Astral. Kemudian di sini untuk sharing dan ketemu Roy Kiyoshi ya. Sebagai teman, tidak ada attack satu sama lain gitu. Apa sih? Nggak ada peperangan, konflik. Karena kan banyak banget soalnya orang-orang yang pengen masuk sini tapi pengen ngetes gitu kan ya. Betul. Jadi ini saya bukan juga- untuk itu kan ya, Pak? Bukan. Oke, jadi saya ngelihat pertama ada makhluk astral sih sebenarnya. Yang mengikuti Pak Dika ini. Iya, nah, dari kecil sebenarnya keturunannya tuh udah bibit bobotnya itu udah kayak A B A plus B gitu. Jadi kayak ini gabung sama ini gabung, terus ngasihin A B gitu. Jadi kayak memang udah terset up settingnya dari kakek buyutnya, betul? Gitu. Dan dia turun ke bawah, ada yang warisin ilmu juga, kayaknya salah satu saudaranya Mas Dika deh. Terus kemudian ini yang dikawinin juga percampuran antara yang punya ilmu juga. Kemudian saya lihat Dika juga dari keluarga yang kayak gini. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Iya, jadi emang dari keluarga cukup dekat dan
hubungannya kuat banget nih dengan makhluk-makhluk astral, Iya. dengan hal-hal gaib. Terus udah gitu B sama C kawin, itu A B C gitu. Jadi semuanya ada kesinambungannya gitu loh. Terus ya. Iya, ada kayak akar-akar pohonnya. Ada dua, ada yang punya anak dua nih. Aduh, ini punya anak dua siapa ya? Yang punya anak Maksudnya? 2 di keluarga? Keluarga Bapak? saya. Bapak yang punya anak 2? Iya. Iya, Oh, tuh kan. anaknya 2. Itu aku nyusun gini nih pohon-pohon akar emang begitu gitu. Harusnya sebenarnya anaknya 3 loh, tapi menghilang 1 karena tidak berhasil hidup di, nggak tahu deh, aku nggak ngerti bahasanya apa yang sopan. Tidak berhasil menjadi janin ya tuh. Jadi yang satunya ini udah nggak ada. Entah dari Sempat hampir jadi atau belum aku nggak jadi? tahu Pernah sih. keguguran maksudnya gitu? Enggak. Oh, belum pernah. Jadi ini mungkin bisa saja bisa jadi ya. Iya, yang satu ini adalah yang ngikutin. Kayak gitu. Ada saya sempat saya seperti anak kecil pada waktu itu, seperti sebelum urusan yang tadi itu jin yang mengaku dari ada anak kecil yang suka bermain di kaki saya. Iya, itu Suka dia. ngelitik-litik, suka bangunin. Itu Bapak ngelihat? Itu dalam keadaan kita tidur tapi dikelitikin. Anak Berasa kecil, ya? Berasa. Kita mungkin teman-teman ada pernah merasakan seperti Karo ya. Iya, atau iya, gitu. iya. Suruh Iya, diajak pasti. main gitu. Iya, berarti yang satu lagi sebenarnya anak gaib ya, yang suka. Tapi yang di sini aku tulis pohon akarnya sebenarnya anaknya 2. Dan anak gaib itu ada di sekitar sini nggak, Ros? Bisa dipanggil. Kok saya rasa Mas Dika untuk memanggil anak kecilnya pasti datang. Dan satu lagi, ada satu yang paling berbahaya di sini mungkin bagi sebagian orang. Saya melihat di sini lah warna merah itu. Di sini nih ada campuran macan deh. Semacam siluman apa gitu. Betul. Ketika saya kita sebagai orang suruh menahan sabar terkadang. Apapun yang kita rasakan kita harus sabar. Tapi terkadang kita suka membatasi, bahkan sebenarnya kita tidak membatasi. Kita tahan. Nah, itu kalau saya biarkan Dia langsung jadi gitu. langsung jadi. Kalau saya ikuti hawa emosi kita. Pernah diikuti, Pak? Itu hampir separuh karena kita masih punya benteng dasar iman yang ini kita jaga. Tapi satu hal nih Pak Yang Dika saya yang khawatirkan harus takut kalau saya muncul ya. Iya. Nah, Mas Dika sendiri yang kalau saya jelaskan, kalau dia terancam nih dengan orang atau statement bikin dia tersinggung, tiba-tiba dia berubah langsung gitu. Kayak macan. Maksudnya dari dalam tubuhnya tuh nggak terima teman-temannya, misalnya kayak Mas Dika nggak ada apa-apa Sakit loh, hati gitu. lah Kayak gitu gitu ya. ya. Maaf ya, ini Meremehkan. cuma contoh ya. Dika ngapain sih kesana lah, ngapain? Orang nggak punya. Itu dia akan makhluknya marah. Oh, saat dia marah dan tersinggung menguasai Mas Dika ini. Iya. Tapi nggak salah di Mas Dika tahu, soalnya Mas Dika itu orangnya baik. Hanya saja teman-temannya yang posesif gitu loh. Itu Nggak boleh diganggu majikan gue gitu. datangnya dari mana, Roy? Ini sebenarnya Dari keluarga ini? nih, kayak ada akar pohon ke sini dan B. Saya curiga juga mungkin saudara kamu ada yang menggunakan praktik spiritual juga ya. Saudara itu masih ada, kalau bahasa ke sana mungkin ada kejawenan itu. Oh, kejawen, iya. Kejawen. Masih menggunakan Ada kejawen. daerah sana itu masih. Ya masih kental ya budaya sana. Oh, sangat. Iya Solo kan? masih. Ya, Berarti, Solo, Boyolali sana. Berarti Pokoknya memang Jawa lah. ini ya kuat ya berarti sama dia ya. Iya. Kejawennya. Kejawennya. Berarti memang nggak bisa disalahin juga. Emang udah oke lah gitu. Buat aku sih nggak masalah gitu. Tapi kalau dibiarin, ya selama ini mungkin masih kuat ya Bapak Dika untuk menahan dan mengendalikannya. Khawatirnya kalau Iya sih. Kalau saya lihat Mas Dika sih pasti bisa ngatasinnya Oh. gitu. Hanya saja tuh nggak boleh disinggung sama orang. Kalau kita mencoba untuk memancing emosi dia, nanti dia keluar beneran. Kan kuncinya cuma satu, dia disakitin dengan statement, tiba-tiba berubah langsung. Jadi Tombolnya itu ya, gitu pencet. Iya. tips. Padahal diri saya nggak mau seperti itu. Iya, heeh.
Saya khawatir ketika ini nanti di luar kontrol saya, misalkan sebenarnya saya tidak mau ketika itu hadir, saya sudah coba tahan, namanya kita sebagai manusia. Manusia biasa takut nanti. Bapak nggak merasa dirugikan tuh dengan adanya sosok seperti itu gitu? Justru saya khawatir nanti berdampak kalau dalam keadaan namanya kita di dalam rumah tangga ada satu masalah. Iya, itu di dia. luar kontrol saya Kak Roy, takutnya. Gebukin gitu. Iya. Rumah, ke istri, ke Atau- anak. Betul, saya khawatir gitu. Atau di tempat lingkungan kita kerja, atau jangan sampai terjadi timbul korban, barulah saya ini seperti Nyesel, itu, gitu. nyesel seperti itu. Makanya buru-buru saya cepat-cepat tuh Iya. ikut di acara ini. Bapak Dika ini katanya punya pernah ngelihat sosok besar seperti jin. Begitu diajak ngobrol katanya jinnya dari Oh, jin. itu. Iya. Oh, terus ya. Dia sering lihat jin gitu. Itu Masa dia sih beneran, Roy? Gede banget itu gede tadi itu. kan. Dan tadi saya tidak percaya, dan setelah dia baru merubah wujud menjadi besar, nah dipeganglah perut saya, baru percaya saya jin, saya ini jin. Dan dari awal itu Bisa dipanggil Kak sekarang untuk jin untuk berkomunikasi dengan kita bertiga. saya nggak tahu, akan saya coba karena pada waktu itu saya sudah abaikan ketika ini. Oh, terakhir ketemu Itu sama 6 tahun yang lalu kurang lebih. Oh, udah cukup lama Oh, dong. udah lama. Tapi selebihnya hanya ya, ketika tampil yang seperti tadi gitu. Ketika dia hadir di luar keinginan kita mungkin. Kalau orang lain ingin mengetahui di sebelah sana ada apa, saya tanpa ingin ibaratnya tanpa mantra atau apa, Tiba-tiba datang. sudah langsung respon seperti itu. Iya. Siluman macan putih terdengar di kuping saya. Oh. Ini ada turunan juga siluman macan putih. Saya ingin mencoba memanggil. Saya lihatnya macan putihnya gede banget loh, kayak sapi atau kerbau ukurannya. Ah, sebesar itu. Iya, Gede banget kayak nggak kayak gajah sih, cuma seukuran kerbau yang gede gitu, buffalo. Iya. Dan- Iya, lebih besar dong. Tapi Juga besar. siluman macan putih gitu. Dan apa yang diceritakan oleh Dika berasal dari based on true story. Jadi Dika tidak mengarang sama sekali, dan Mas Dika ini benar-benar jujur 100% karena ternyata makhluk-makhluknya memang ada beneran. Coba memanggil. Saya lihatnya macan putihnya gede banget loh, kayak sapi atau kerbau ukurannya. Sebesar itu. Iya, Gede banget. kayak nggak kayak gajah sih, cuma seukuran kerbau yang gede gitu, buffalo. Iya. Dan- Iya, lebih besar dong. Tapi Juga besar. siluman macan putih gitu. Dan apa yang diceritakan oleh Dika berasal dari based on true story. Jadi Dika tidak mengarang sama sekali, dan Mas Dika ini benar-benar jujur 100% karena ternyata makhluk-makhluknya memang ada beneran. Tapi kok saya khawatir ya, mereka suka sama saya apa enggak ya, soalnya dia ngeliatinnya kayak gitu. Makhluk itu menjaga Mas Dika Iya. atau melindungi? Melindungi Menjaga dong. gitu ya. Oh, oke. Tapi nggak akan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, misalnya malah merugikan atau malah ganggu temennya, ganggu orang, atau mungkin saat dia datang ke sini malah nggak suka sama kamu gitu. Enggak sih, nggak apa-apa. Nggak. It's okay, aman. Pak Dika, saya Iya. pengen kamu panggilin siluman macan putih piaraan kamu dong. Saya akan coba ya. Iya, walaupun Karena bukti pada apa- dasarnya sebenarnya saya tidak mau hal seperti pada manusia normal lainnya. Ketika hadir saya tidak pernah mengundang atau manggil gitu. Mereka ketika hadir, mereka hadir sendiri. Ketika tanpa saya minta dalam keadaan darurat, mereka hadir sendiri. Iya. Begitu. Oh, nggak pernah dipanggil. Nggak pernah khususnya. dipanggil seperti itu. Roy mau coba untuk komunikasi Saya akan coba dengan gitu. macan putih silumannya itu. Coba dipanggil aja. Baik, saya akan coba. Bisa ya? Perlu apa untuk memanggilnya? Nggak perlu. Nggak perlu apa-apa. Sudah? Udah panggil? Sudah. Ada di sini. Ada. Sekitar sini. Sekitar sebelah mana tepatnya?
Saya awalnya nggak percaya sih. Tapi benar-benar Bahkan bisa lebih dari satu. Barusan mengatakan kepada saya kalau satu masih kurang, perlu 5 atau 10, 100 jangan pasukan. Jangan. Siap. Jangan nanti kalau terlalu Jangan banyak dong, malah jangan. susah dikendalikan. saya mau Tadi pertama saya tidak yakin dia mau hadir atau tidak. Barusan mengatakan kalau satu saya masih kurang, saya bisa menghadirkan teman-temannya. Mau dipanggil semuanya. mau salah satu aja bisa masuk, itu udah bersyukur banget. Saya bisa nanya-nanya sebenarnya apa yang terjadi di luar Mastika. Jadi kan ya, jadi ada 2 opini nih, versi silumannya sama versi Dikanya. Jadi kayak saya mau denger original cerita originalnya dari si makhluk halusnya. Berharap sih sayanya ya macan putihnya masuk ke dalam tubuh. Kan kalau yang saya lihat nih, saya lihat ada tuh, tapi mereka nggak bisa lihat. Aku lihat banget gedenya minta ampun di situ, dan lagi kayak gituin apa namanya, kayak kucing, tahu kan biasa kayak gitu. Mandi menjilat tangannya. Jilat gitu, tapi gede banget. Kayak dia kalau selalu. misalkan satu kata dengan kehadiran satu kurang, dia siap. Iya. Pakai Kayak ginian kan saya lihat tuh macannya sampai kayak gitu. Maksud saya berat banget. Kalau dia manggil teman-temannya nggak apa-apa, Roy? Nggak, jangan. Minta izin ya tadi. Ya udah izin aja. Kalau Diizinkan. memang itu bikin kamu ini lega, Mastika, untuk keluarin unek-uneknya, silakan. Ini Gede gimana macan. supaya dia masuk atau bagaimana? Masuk ke badannya Mastika. Bisa diajak komunikasi nggak ya, Roy? Kelihatan. Eyang, saya panggil Eyang. Apakah Eyang ini turunannya yang saya lihat kakek buyut Dika plus macan putih? Apa kamu yang memang menjaga si pemilik badan ini? Apa kamu melindungi yang pemilik ini? Kalau pemilik badan ini ingin kamu pergi, kamu bersedia. Tapi kamu nggak akan mengganggu keluarganya, anak-anaknya. Ada perjanjian ya? Saya lihat, apakah saya boleh diizinkan untuk melihat semua benda-benda pusaka yang udah nggak pengen dilepas sama Mas Dika sebenarnya. Tapi Eyang mencegah untuk Mas Dika untuk nggak lepasin gitu. Bolehkah saya menyita atau melakukan sesuatu terhadap benda pusakanya gitu? Karena mengikat Dika itu nggak kuat lagi untuk nahan itu. Boleh. Di mana saya harus mencarinya? Ini belakangnya. Baik, saya akan ke belakang. Biar kru aja deh, tolong Kru aja ambilin. deh. Dibawa kayaknya. Yang dibawa sama Mas Dika tadi tolong bawa masuk sini aja deh. Tapi dia nggak akan marah, Roy. Udah diizinin nih. Iya. Iya. Ini sinyalnya baik atau enggak? Kita soalnya kadang udah bergaul kayak gini. Nggak bisa bilang baik apa jahat. Setan tuh bermanipulasi gitu loh. Seolah baik padahal dia Iya, memang jahat. Kadang kayak gitu gitu loh. Saya yang kesana. lepas. Saya
saya juga minta alat cleansing saya yang di belakang itu ya. Semacam bubuk. Minum atau perlu minum? Minum air putih deh. Minum. Perlu minum dulu. Udah kembali Mas Dika ini. Ya, taruh. Itu macan putihnya sekarang ada di mana? Udah sebenarnya ya menurut saya udah kayak bingung juga dia mau ngapain. Pergi dia. Belum sih, awas. Masih ada di situ. Kok agak panas ya di sini? Di sini panas loh. Segitu ya? Banget. Ya, Citra saya mau bahan cleansing saya. Ya. Gila ya.